Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 26 April 2023. Sajian utama hari ini antara lain, banjir landa 3 kelurahan di Oku. Atap RSUD Pali terbang dihantam puting beliung. Dan jangan lewatkan Palembang Bird Park ramai dikunjungi wisatawan. Pemirsa, inilah seputaran Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di 3 kelurahan di Kabupaten Oku. Warga terpaksa mengungsi ke masjid. Momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dirasakan duka sebagian warga di beberapa kelurahan di Batu Raja Oku. Hujan yang melanda saat malam hari menyebabkan puluhan rumah di Kelurahan Batu Raja Permai, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, dan Sekarjaya terendam banjir. Banjir disebabkan intensitas hujan lebat hingga beberapa jam, ditambah kurangnya aliran drainase membuat air menggenangi permukiman warga. Salah satu warga korban banjir, Eko Supriyadi, menyatakan di malam takbiran terjadi hujan yang deras hingga pagi harinya, mengakibatkan timbulnya genangan air. Dampak dari banjir ini, Eko mengaku barang-barang elektroniknya mengalami kerusakan seperti televisi, mesin sedot air, dan lainnya. Hari pertama kan hujan deras sampai sholat Id. Memang hujan dari jam 12 sampai pagi, mengakibatkan timbulnya genangan air dan banjir sampai hampir 12 rumah lah. Pemkab Ogan Komering Ulu sudah mendata beberapa wilayah yang sering terjadi banjir. Pada tahun ini ada normalisasi aliran air di kawasan Kelurahan Sekarjaya. Kemarin kami sudah menghadap Pak Gubernur. Ini berita baik untuk teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kelurahan Sekarjaya dan Batu Raja Permai, bahwa Pak Gubernur sudah mengalokasikan dana untuk melakukan normalisasi di 2 kelurahan itu. Saat ini kondisi air sudah surut. Warga berharap pemerintah memberikan solusi untuk beberapa wilayah yang terendam banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widore Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat angin puting beliung, atap rumah ruang VIP RSUD Kabupaten Pali terbang dan menimpa atap gedung lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik atap ruang VIP RSUD Pali yang terbang diterjang angin puting beliung. Kondisi atap yang terbuat dari material baja ringan ini lepas dari penyangganya, kemudian menimpa atap gedung rawat inap lainnya. Akibat lepasnya atap ini, ruang VIP dikosongkan dan semua perlengkapan serta perawat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Menurut keterangan Koordinator Keamanan RSUD Pali, angin kencang tiba-tiba datang dan menghantam atap sehingga atap lepas dan terbang menimpa bangunan lainnya. Itu ada angin puting beliung, berkeliling di pucuk sini. Itu yang ku dengar. Begitu aku sampai sini, langsung aku nyelamat ke perawat suruh turun. Itu yang aku ketahui. Terus langsung kami aset rumah sakit. Beruntung saat kejadian tidak ada pasien yang dirawat, baik rawat inap maupun rawat jalan. Saat ini kondisi RSUD Pali masih dalam tahap evakuasi material yang rusak. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pulang mudik, Kapolres Oku meninjau pos pengamanan kereta api dan beberapa kawasan yang dinilai menjadi jalur mudik. Dari pantauan ini terlihat arus balik pemudik masih sepi. H+3 Lebaran, pantauan arus balik dari Ogan Komering Ulu tidak begitu meningkat. Arus mobilisasi warga hanya ke tempat sanak saudara. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono memantau langsung layanan posko pelayanan di beberapa kawasan, salah satunya di stasiun kereta api Batu Raja. Hasil pantauan hingga saat ini situasi dan kondisi Kamtipmas aman. Para pemudik juga bisa menikmati perjalanan pulang dan pergi dengan aman dan nyaman. Untuk memberikan rasa aman nyaman bagi masyarakat yang pergi maupun balik mudik, di stasiun kereta api disiapkan pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat informasi maupun layanan petugas kesehatan. Melaksanakan pengamanan
juga untuk di stasiun ini tidak ada kejadian atau tindak pidana maupun hal-hal lain yang sifatnya merugikan masyarakat atau mengganggu Timas. Dan untuk tiket juga masih normal ya, masih normal untuk tiket. Jadi dan ini termasuk salah satu angkutan yang Pemudik yang balik mudik diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur jalan lintas tengah. Antara lain jalur lintas penghubung Batu Raja, Muara Enim, dan Jalan Lingkar Batu Kuning. Jalur ini menjadi perhatian khusus mengingat rawan terjadi kecelakaan di mana kondisi jalan berlubang, amblas, dan rawan longsor. Dari Ogan Komering Ulu, Widore Agustino, iNews melaporkan. Dan pemirsa, volume kendaraan yang melintas di tol Trans Sumatera menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera Selatan mulai mengalami peningkatan. Lonjakan kendaraan terjadi di sore hari dan malam hari. Volume kendaraan yang melintas di tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa ke Sumatera Selatan mulai mengalami peningkatan. Lonjakan kendaraan yang terjadi di sore dan malam hari. Guna memastikan situasi arus mudik aman dan lancar, Kapolres Ogan Komering Ilir memantau langsung situasi arus mudik tersebut. Polisi telah menyiapkan berbagai upaya sebagai antisipasi kemacetan, salah satunya dengan rekayasa lalu lintas. Dari pantauan kami tadi, kemungkinan akan terjadi kenaikan volume kendaraan di hari ini, nanti mungkin di menjelang sore ataupun pada saat malam hari, karena sebagian pemudik yang berangkat dari kota Jakarta pagi ini akan memasuki wilayah Ogan Komering Ilir di waktu sore ataupun pada saat malam hari nanti. Pemudik dihimbau untuk jadi pemudik cerdas, taati aturan, tertib berlalu lintas, dan utamakan keselamatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri melakukan pengecekan langsung ke pabrik pupuk PT Pusri Palembang. Hal ini untuk memastikan stok pupuk bersubsidi untuk petani aman. Berdasarkan mandat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait kesiapan dan ketersediaan pupuk di seluruh wilayah Indonesia, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri melakukan pengecekan langsung ke PT Pusri Palembang. Hingga saat ini ketersediaan pupuk yang ada di PT Pusri Palembang baik jenis subsidi maupun non-subsidi. Seperti pupuk urea ada sebanyak 4.000 ton, urea inbag sebanyak 32.000 ton, dan pupuk urea curah serta NPK 2.500 ton. Hal ini memperlihatkan pasokan pupuk di wilayah Sumsel aman. Di sela peninjauan, Pahala mengungkapkan akan berkoordinasi terkait peningkatan produktivitas serta perbaikan dari sisi logistik yang saat ini mengalami kendala distribusi pupuk melalui perairan Sungai Musi. Para kios dan juga para distributor untuk bisa memastikan bahwa itu bisa dilakukan dan juga melihat kemungkinan-kemungkinan dan juga meminta kepada PT Pusri untuk bisa melakukan peningkatan produktivitas dan juga produksi, termasuk juga tadi kami sudah dilaporkan mengenai beberapa kebutuhan untuk bisa melakukan perbaikan dari sisi logistik. Untuk menjawab tantangan di era industri 5.0, Pusri akan melaksanakan proyek revitalisasi dengan membangun pabrik 3B dengan kapasitas produksi 907.000 ton per tahun untuk pupuk urea dan 44.000 ton per tahun untuk amonia. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Seperti apa Palembang Bird Park yang ramai dikunjungi wisatawan? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, Polres Oki berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba lintas negara yang berasal dari Jerman jenis MDMA. Narkoba ini akan dikirim ke Pematang Panggang, Kabupaten Oki. Satres Narkoba Polres Oki menangkap 2 tersangka yang akan mengedarkan narkotika jenis MDMA. Ironisnya, barang haram ini berasal dari negara Jerman yang akan dikirim ke wilayah hukum Polres Oki, Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji. Narkoba lintas negara ini dikirim via PT Pos Indonesia yang dikemas dalam kaset DVD film. Penangkapan berawal dari koordinasi Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama Dires Narkoba Polda Sumsel dan Satres Narkoba Polres Oki yang memberikan informasi ada pengiriman paket narkotika dari luar negeri, yakni negara Jerman. Pengirim bernama Nicolester 95,47705 Duisburg, Deutschland. Selanjutnya, Satres Narkoba Polres Oki langsung berkoordinasi kepada PT Pos Indonesia untuk kontrol delivery atas paket tersebut dan melakukan undercover sebagai petugas PT Pos Indonesia. Polisi lalu meringkus 2 yang akan mengambil paket tersebut bernama Anang Ismail dan Mat Umar, warga Desa Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan narkotika jenis MDMA dengan berat 15,25 gram. 1 gram MDMA ini bisa dijadikan 600 butir ekstasi. Kedua tersangka mengaku mereka diminta Andi Harun untuk mengambil paket tersebut. Dan kami juga dari pihak Polres sudah berkoordinasi dengan atase yang berada di Jerman melalui KBRI, dan atase akan berkoordinasi dengan Polisi Federal Jerman. Kedua pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Polres Lahat menutup operasi pekat selama bulan suci Ramadan. Hasilnya ribuan barang bukti berupa miras dan petasan disita dari pedagang. Selama melaksanakan operasi penyakit masyarakat yang digelar lebih dari 20 hari saat bulan suci Ramadan, Polres Lahat berhasil mengamankan ribuan barang bukti berupa minuman beralkohol serta petasan dari 2 pedagang. Selain itu, petugas juga berhasil mengungkap prostitusi online, premanisme, serta penertiban tempat hiburan malam yang masih beroperasi selama bulan suci Ramadan. Kasus yang paling menonjol adalah diungkapnya perdagangan minuman keras beralkohol dengan barang bukti 614 botol minuman keras berbagai merek dan 514 petasan berbagai ukuran dan jenis. Kedua jenis barang terlarang ini disuplai dari luar kota Lahat. Dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 23 Maret sampai dengan 8 April 2023. Adapun kegiatan yang menghasilkan dari TO adalah ada 2 titik tadi sudah kita sampaikan, itu terkait dengan adanya penjualan minuman keras dan mercon. Polres Lahat akan terus melakukan upaya pemberantasan penyakit masyarakat dan peredaran miras. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Wisata Palembang Bird Park yang berada di Jakabaring, Palembang ramai dikunjungi wisatawan saat libur Lebaran. Para pengunjung sempat kaget dihinggapi burung saat berada di taman wisata ini. Sejumlah tempat wisata di Palembang ramai dikunjungi wisatawan yang memanfaatkan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Salah satunya Taman Wisata Palembang Bird Park yang berada di kawasan Jakabaring, Palembang. Taman Wisata Palembang Bird Park ini terpantau ramai pengunjung serta menjadi salah satu tujuan warga kota Palembang dan luar kota Palembang untuk menikmati liburan bersama satwa-satwa yang ada di dalamnya. Satwa yang sering diajak interaksi di tempat wisata ini adalah burung parkit dan iguana, karena pengunjung bisa memberi makan secara langsung kepada hewan-hewan. Keseruan pengunjung terlihat ketika memberi makan burung secara langsung. Beberapa pengunjung kaget dan berteriak ketika membuka pintu kandang langsung disambut dan dihinggapi burung-burung di atas kepala. Anak-anak kecil pun tak kalah kegirangan ketika mencoba memberi makan burung. Selain burung, iguana juga diajak berinteraksi oleh pengunjung. Pengelola Palembang Bird Park, Maharayu, menyatakan dibandingkan hari biasa, jumlah pengunjung pada hari libur Lebaran tidak terlalu menunjukkan kenaikan yang tinggi dibanding tahun lalu. Selain Palembang, pengunjung taman wisata ini rata-rata berasal dari luar kota. Untuk rata-rata pengunjung ini membawa anak-anak? Iya, bawa anak-anak. Ini dari mana kebanyakan pengunjung? Dari Palembang, dari mana-mana sih ada. Tadi pun ada yang dari Jambi, dari mana-mana.
Salah satu pengunjung, Sharon, mengungkapkan sempat terkejut saat kawanan burung menghampiri. Di Palembang ini kenapa memilih liburan ke sini? Lebih banyak satuannya dibanding tempat yang lain sih. Untuk harga tiketnya juga? Termasuk normal sih, nggak berat. Memang sering ke sini setiap libur lebaran? Iya, sering ke sini. Untuk warga yang akan berkunjung ke Palembang Bird Park ini, pengelola mengenakan tarif tiket masuk sebesar Rp50.000 per orang. Pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai jenis burung. Sementara bagi pengunjung yang memfollow akun Instagram Palembang Bird Park diberi potongan harga Rp5.000. Dari Palembang, Guntur Yansyah, Ayu News melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar Ayu Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar Ayu Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa.